Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan ngaji kitab Al-Iman yang ke-38 yang akan membahas man sahibu hadhis sifat. Silahkan dibuka halaman yang ke-38. Seperti biasanya saya mulai dengan maknani kalimat per kalimat, kemudian saya terjemahkan. Setelahnya itu akan saya beri keterangan-keterangan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Man sahibu hadhis sifat. Man, siapakah sahibu hadis sifati, pemilik ini sifat-sifat. Ra'aina, kita melihat, mimma, dari keterangan-keterangan sabako yang telah berlalu, annana, sesungguhnya kita, idza tafakkarna, ketika kita merenungkan, ketika kita berpikir, fil kauni, terhadap alam semesta, wal makhlukati, dan makhluk-makhluk, min haulina, di sekitar kita, wajadna, maka kita menjumpai, anna kulla syai'in, bahwa segala sesuatu, bahwa setiap sesuatu, yashhadu, memberikan kesaksian apa kulla syai' bi anna khaliqa hadil makhlukati, bahwasanya sang pencipta ini makhluk-makhluk, wa hiya khaliq, itu al-khaliqu, sang maha pencipta, al-hayyu, yang maha hidup, ad-daimu, yang maha kekal, al-alimu, yang maha mengetahui, al-hakimu, yang maha bijaksana, al-khabiru, yang maha teliti, ar-razzaku, yang maha pemberi rizki, al-hadi, yang memberi petunjuk, al-hafidhu, yang maha melindungi, al-musawwiru, yang maha melukis, yang maha menggambar atau membentuk, ar-rahimu, yang maha belas kasih, al-qawiyu, yang maha kuat, al-qadiru, yang maha kuasa, al-wahidu al-ahadu, al-wahidul ahadu, yang maha esa, yang maha siji tur suiji. Terjemahannya, man sahibu hadis sifat, siapakah pemilik sifat-sifat ini? Maksudnya sifat-sifat yang sudah kita terangkan di pelajaran-pelajaran yang lalu, seperti al-hadi, al-alim, al-khabir, dan lain sebagainya. Siapakah pemilik sifat-sifat ini? Dari pembahasan di atas kita bisa melihat, jika kita memikirkan alam semesta dan makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita, maka kita bisa menemukan bahwa segala sesuatu ini membuktikan bahwa pencipta bagi semua makhluk ini adalah Al-Khaliq, bahwa pencipta bagi semua makhluk ini adalah Al-Khaliq, sang maha pencipta. Al-Hayyu, yang maha hidup, ad-daimu, yang maha kekal, al-alimu, yang maha mengetahui, al-hakimu, yang maha bijak,
Al-Khabiru yang maha waspada, maha teliti, maha ahli. Ar-Razzaqu yang maha pemberi rizki. Al-Hadi yang maha memberi petunjuk. Al-Hafid yang maha melindungi. Al-Musawwir yang maha membentuk. Ar-Rahim yang maha penyayang. Al-Qawiyyu yang maha kuat. Al-Qadiru yang maha kuasa. Al-Muhaiminu yang maha mengawasi. Al-Wahidul Ahadu yang maha esa atau siji tur suci. Wa kama syahida dan sebagaimana telah memberikan kesaksian apa al-wujudu wujud atau alam kulluhu seluruhnya bihadis syahadati dengan ini kesaksian-kesaksian, maksudnya kesaksian bahwa Allah Al-Hayyu, Allah Al-Khabir, Allah Al-Musawwir, fa innal muslima, maka sesungguhnya seorang muslim itu qad aslama, telah Islam siapa muslim, telah berserah diri siapa muslim, ma'al kauni bersama alam semesta, kullihi ya seluruhnya, waraddada dan mengulang-ulang siapa muslim, hadis syahadata ini syahadat, an ilmin dengan ilmu, wa yakinin dan yakin. Bahwa sesungguhnya semua maujud ini ya alam semesta ini, telah menampilkan bukti-bukti yang terang dan nyata. Maka seorang muslim hakikatnya telah pasrah dan tunduk bersama seluruh alam, tunduk mengakui akan sifat-sifat tadi, tunduk dan mengakui kepada Allah yang mempunyai sifat-sifat tadi. Muslim bersama alam semesta ini mengulang-ulang kesaksian ini berdasarkan ilmu pengetahuan dan keyakinan. Jadi tidak berdasarkan hanya ikut-ikutan, tetapi berdasarkan ilmu pengetahuan dan keyakinan. Kemudian ia berkata, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kalau kita amati, kalau kita renungkan, seluruh makhluk itu pasti ada stempelnya Allah sang pembuat. Hanya saja kalau kita tidak mau menggunakan pikiran kita tidak mengetahui bahwa sesungguhnya semua wujud ini, alam semesta ini, telah menampilkan bukti-bukti akan keberadaan Al-Khaliq. Bukti-bukti itu sangat terang dan nyata. Maka seorang muslim hakikatnya telah pasrah dan tunduk bersama seluruh alam. Dan kemudian mengulang-ulang syahadatnya, kesaksiannya ini berdasarkan ilmu pengetahuan dan keyakinan. Kemudian ia berkata, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Kesaksian ini berdasarkan pengetahuan, berdasarkan keyakinan. Yang keyakinan itu, pengetahuan itu diperoleh melalui perenungan, pemikiran, pengamatan, dan angen-angen. Wa idza kunna, dan ketika kita arafna mengetahui siapa kita, minal qaidati dari kaidah al-ula yang pertama. Kaidah pertama itu mengatakan annal adama, sesungguhnya suatu ketiadaan itu layah luku tidak bisa menciptakan siapa Adam syai'an sesuatu. Wa arafna, dan kita mengetahui minal qaidatis saniyati dari kaidah yang kedua
ba'da sifatil khaliqi, sebagian sifat-sifat sang khaliq. Ini kaidahnya tafakkur fil masnu yadullu ala ba'di sifatis shani. Fa innana, maka sesungguhnya kita sana'rifu akan mengetahui minal qaidatis salisati, dari kaidah yang ketiga, anau sesungguhnya layat tasifu, tidak menyandang sifat, bihadis sifati, dengan sifat-sifat ini, siapa illallahu, kecuali Allah, wahdahu, dirinya Allah, la syarika, tidak ada sekutu, itu maujud lahu, bagi Allah. Jika kita telah tahu dari kaidah yang pertama bahwa tiada, tidak akan menciptakan apa-apa, dan kita tahu dari kaidah yang kedua akan sebagian dari sifat-sifat ini, maka kita akan tahu dari kaidah yang ketiga bahwa tiada yang bisa memiliki sifat-sifat ini kecuali Allah Maha Esa yang tidak bersekutu. Pada video yang sebelum ini kita telah tahu ada kaidah, yaitu kaidah yang pertama yang mengatakan al-adam la yakhluqu syai'an, bahwa suatu ketiadaan tidak dapat menciptakan sesuatu. Dan pada kaidah yang kedua yang mengatakan at-tafakkur fil masnu' yadullu ala ba'di sifatis shani', bahwa dengan memikirkan suatu ciptaan atau sesuatu yang dibuat akan dapat kita simpulkan sebagian sifat-sifat pembuatnya atau penciptanya. Nah, di dalam kaidah yang ketiga kita akan mengetahui bahwa yang mempunyai sifat-sifat tersebut seperti sifat hayyun, sifat hakim, sifat khabir, yang mempunyai sifat-sifat semacam itu tidak ada lain kecuali Allah yang Maha Esa, yang mana Allah itu tidak mempunyai partner, tidak mempunyai syarik atau sekutu baginya. Al-qaidatu salisatu faqidu syai' la yu'tihi. Al-qaidatu utawi kaidah as-salisatu yang ketiga itu faqidu syai' la yu'tihi. Faqidu syai'i utawi orang yang tidak punya sesuatu, la yu'tihi, tidak bisa memberikan siapa faqid hi kepada syai'. Innalladzi, sesungguhnya orang, la yamliku, yang tidak mempunyai siapa alladzi, malan harta, la yatlubu, tidak akan mencari siapa annasu, manusia, minhu, dari alladzi, dari al-mala, harta benda, wal jahila, wal jahilu, dan orang bodoh, layati, tidak datang, minhu, dari jahil, apa al ilmu, ilmu. Zalika, yang sedemikian itu, li anna faqida syai'i, karena sesungguhnya orang yang tidak punya sesuatu itu layu'ti, tidak bisa memberikan siapa faqid, siapa orang itu, hi kepada syai'. Kaidah yang ketiga menyatakan yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberikan sesuatu itu pada pihak lain. Orang yang tidak punya harta, maka orang tidak akan meminta harta kepadanya. Orang bodoh tidak mungkin memberi pengetahuan, sebab orang yang tidak punya apa-apa tidak bisa memberikan apa-apa pula. Lebih jelasnya saya berikan satu contoh. Misalnya kamu tidak punya uang, tentu kamu tidak dapat memberi uang kepada orang lain. Kamu tidak punya kambing, tentu kamu tidak dapat memberi kambing kepada orang lain. Lah kalau Allah tidak punya ilmu, Allah tidak dapat memberi ilmu pada makhluknya. Kalau Allah tidak mempunyai sifat hayyun atau hidup, pasti tidak bisa menghidupkan makhluk. Begitu seterusnya. Wabit tafakkuri, dengan tafakkur, ra'aina,
melihat siapa kita, al-alamati, alamat-alamat, wal ayati, dan tanda-tanda, fil makhlukati, di dalam makhluk-makhluk, allati kang tu'arrifuna, mengenalkan siapa makhluk, nah kepada kita mengenalkan bisifatil khaliqi, sifat sang pencipta, subhanahu ma suci dia, wa idza arafna, dan jika kita mengetahui as-sifati, sifat-sifat khaliq, sifat-sifat pencipta, arafna, maka kita akan mengetahui al-mausufa, yang disifati. Arafna, maka kita akan mengenal, akan mengetahui al-mausufa, khaliq atau sang pencipta yang disifati dengan sifat-sifat tersebut. Falladzina, maka orang-orang, yas'umuna, yang menyangka, siapa alladzina, annat tabi'ata, bahwa alam itu khalaqathum, menjadikan siapa tabi'athum kepada alladzina, itu khalafu, menyelisih siapa alladzina al-aqla, akal, waharabu, dan memerangi siapa alladzina al-haqqa, kebenaran. Li'annal kauna, karena sesungguhnya alam semesta, yasyhadu, memberikan kesaksian apa kaun, anna khaliqahu, bahwa sang penciptanya itu hakimun, bijaksana, alimun, maha mengetahui, khabirun, maha teliti, maha ahli, hatin, maha memberi petunjuk, razzaqun, maha pemberi rezeki, hafidun, maha melindungi, rahimun, maha kasih sayang, wahidun ahadun, maha esa, siji tur suci. Terjemahannya, dengan melalui tafakur kita bisa melihat tanda-tanda yang ada pada makhluk, yang tanda-tanda itu akan memperkenalkan kita pada sang pencipta yang maha suci. Jika kita mau berpikir tentang makhluk-makhluk di alam semesta ini, maka kita dapat mengetahui sifat-sifat sang penciptanya. Jika kita mengetahui sifat-sifat pencipta, maka kita pasti mengetahui yang empunya sifat tersebut. Orang-orang yang beranggapan bahwa alam telah menciptakan mereka sebenarnya menentang akal sehat dan memerangi kebenaran. Sebab alam membuktikan bahwa penciptanya adalah yang maha bijak, maha mengetahui, maha ahli, maha memberi petunjuk, maha pemberi rezeki, maha pelindung, maha pengasih, dan maha esa. Artinya dengan memikirkan tanda-tanda atau indikasi-indikasi yang ada pada makhluk, maka akan mengantarkan kita dapat mengetahui sifat-sifat sang khaliq. Nah, jika kita mengetahui sifat-sifat sang khaliq, maka kita akan mengetahui siapa yang disifati dengan sifat-sifat tersebut. Wat tabi'atu, utawi alam, as-samma'u, yang membisu, yang tuli, al-jamidatu, yang beku, yang keras, la tamliku, tidak memiliki apa tabi'ah, ilman, ilmu, wala hikmatan, dan tidak mempunyai hikmah, wala hayatan, dan tidak mempunyai hidup, wala rahmatan, tidak mempunyai kasih sayang, wala iradatan, dan tidak mempunyai kehendak. Fakaifa, maka bagaimana, zonna, menyangka, siapa al-jahiluna, orang-orang bodoh, zonnal hadzal zonna, dengan ini persangkaan. Wa faqidu syai'i, utawi orang yang tidak mempunyai sesuatu, la yu'ti, tidak bisa memberikan, siapa faqid, hi, pada syai'. Alam yang tuli dan keras ini tidak memiliki ilmu, hikmah, kehidupan, belas kasih maupun kehendak.
Mengapa orang-orang jahiliyah sampai beranggapan seperti itu? Artinya bahwa orang yang jahiliyah itu mempunyai anggapan bahwa alam itu yang menciptakan mereka. Padahal sesuatu subjek dalam hal ini adalah alam yang tidak memiliki sesuatu, tidak bisa memberikan sesuatu itu. Angin, batu, tanah, pohon, gunung-gunung, lautan, bintang-bintang, matahari, bulan, dan lain sebagainya. Semuanya itu sesuatu yang tuli, bisu, beku, keras, tidak punya ilmu, tidak punya kebijaksanaan, tidak punya hidup, tidak punya kehidupan, tidak punya kehendak. Sungguh sangat aneh jika orang-orang jahiliyah menganggap bahwa alam dapat memberi hidup, rezeki, rahmat, dan lain sebagainya. Mengapa aneh? Karena suatu subjek yang tidak memiliki sesuatu pasti tidak bisa memberikan sesuatu itu pada pihak lain. Sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.